Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Kelompok 4 sendiri beranggotakan Alivia Dwi Arini, Putri Sekarkinasih, dan saya sendiri Tegar Sindu Wicaksono. Kemudian bahasan kali ini yaitu mengenai Kingdom Archaebacteria. Kemudian bahasannya yaitu meliputi definisi Archaebacteria, struktur Archaebacteria, karakteristik Archaebacteria, ciri-ciri Archaebacteria, klasifikasi Archaebacteria, dan manfaat Archaebacteria bagi kelangsungan hidup manusia. Kemudian definisi dari Archaebacteria sendiri adalah sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. Archaebacteria merupakan organisme tertua yang hidup di bumi. Archaebacteria hidup dengan lingkungan ekstrim yang diduga lingkungan kehidupan awal bumi. Archaebacteria atau disebut dengan bakteri purba merupakan organisme yang metabolisme energi khasnya membentuk gas metana atau CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida atau CO2. Archaebacteria bersifat anaerobik dan kemosintetik dengan dinding selnya yang tidak mengandung peptidoglikan, namun membran plasmanya mengandung lipid. Selanjutnya yaitu struktur tubuh Archaebacteria. Dapat dilihat di sini pada gambarnya. Yang pertama yaitu pilus, kemudian kapsul, kemudian sitoplasma, kemudian ribosom, kemudian nukleida atau DNA, kemudian plasma membran, kemudian sel wall, kemudian flagellum. Kemudian penjelasan dari struktur Archaebacteria sendiri yaitu flagella sebagai filamen yang menonjol dari sel bakteri dan terdiri dari protein. Flagella bertindak sebagai alat bergerak, tetapi ada juga bakteri tanpa flagella yang dapat bergerak. Kemudian kapsul. Bakteri memiliki lendir yang kental dan tebal untuk menutupi dinding sel. Kapsul tersebut dari polisakarida dan air yang membantu bakteri menempel pada permukaan atau bakteri lain. Kemudian dinding sel. Dinding sel bakteri adalah struktur yang kompleks dan berfungsi sebagai penentu bentuk sel. Kemudian membran sel. Membran plasmanya bersifat selektif atau permeable, yaitu hanya molekul atau zat tertentu yang dapat ditransfer terdiri dari fosfolipid dan protein. Membran plasma mengatur pertukaran zat antara sel dan lingkungannya serta pembentukan mesosum. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma bertindak sebagai tempat reaksi kimia untuk sel. Terdiri dari 80% air, protein, asam nukleat, lemak, karbohidrat, ion anorganik, dan kromatofor. Kemudian ribosom. Ribosom dibentuk dalam bentuk RNA halus dan butiran protein yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup bakteri selama sintesis protein. Selanjutnya klorosom. Klorosom adalah struktur di bawah membran plasma mengandung pigmen klorofil dan pigmen lain yang berperan dalam fotosintesis. Biasanya ditemukan pada bakteri tertentu, kebanyakan Archaebacteria. Dan yang terakhir yaitu plasmid. Plasmid yakni sirkular DNA yang diwariskan dengan membawa gen tertentu. Plasmid berada di sitoplasma. Kemudian karakteristik Archaebacteria. Archaebacteria dapat hidup di tempat yang ekstrim, seperti pada sumber air panas,
dengan temperatur 90 derajat Celcius sehingga tempat yang hampir beku di Antartika. Kemudian Archaebacteria juga dapat ditemukan pada tempat-tempat dengan kadar asam atau kadar garam yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Archaebacteria. Yang pertama yaitu ukurannya sekitar 1 atau 10 mikrometer hingga 15 mikrometer. Kedua, bertahan di asam, lingkungan air, garam, atau alkali. Beberapa bisa menahan tekanan lebih dari 200 atmosfer. Ketiga, membran selnya tersusun atas lemak berupa ikatan ether dan unit isopren. Yang keempat, selnya bersifat prokaryotik atau tidak mempunyai membran inti. Yang kelima, lipida bercabang pada membran sel. Yang keenam, dinding sel terdiri atas polisakarida dan protein, bukan peptidoglikan. Yang ketujuh, tidak mempunyai RE atau retikulum endoplasma, mitokondria, lisosom, dan badal Golgi. Yang ke-8, ribosomnya mengandung beberapa jenis RNA polimerase. Yang ke-9, Archaebacteria mengandung asam nukleat berupa RNA. Yang ke-10, hidup secara koloni atau berkelompok dan soliter atau sendiri. Kemudian yang ke-11, beberapa spesies Archaebacteria mempunyai flagella untuk bergerak. Yang terakhir yaitu sebagian besar bersifat anaerob, tetapi juga dapat beberapa spesies bersifat aerob, anaerob fakultatif, dan anaerob obligat. Kemudian klasifikasi Archaebacteria yaitu dibagi menjadi 3. Salah satunya yaitu metanogen. Metanogen merupakan kelompok Archaebacteria yang mereduksi karbon dioksida menjadi air dan metana menggunakan hidrogen. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, metanogen bersifat kemosintetik dan anaerobik. Yang kedua, habitatnya berada di rawa, lumpur, dan tempat-tempat dengan sedikit oksigen. Yang ketiga, ada beberapa spesies yang hidup dan bersimbiosis di dalam perut atau saluran pencernaan. Yang keempat, metanogen memiliki peranan penting dalam nutrisi. Contoh metanogen sendiri yaitu Lachnospora multiporus, Scousmonas amylogitica, kemudian Ruminococcus albus, dan Methanococcus janasi. Yang kedua yaitu termofil ekstrim atau termosidofilik. Termofil ekstrim atau termosidofilik ialah kelompok organisme Archaebacteria yang habitatnya berada di lingkungan yang bersifat asam dan bersuhu panas. Dapat hidup dalam maksimum suhu 60-80 derajat Celcius. Ciri-cirinya yaitu termosidofilik hidup dengan cara mengoksidasi air yang mengandung sulfur. Kemudian termosidofilik merupakan kelompok Archaebacteria yang paling dekat dengan organisme eukariotik. Yang ketiga, Sulfobulus sp merupakan salah satu organisme termosidofilik yang hidup di mata air panas bersulfur, yaitu di Yellowstone National Park di Amerika Serikat. Yang keempat yaitu organisme Archaebacteria yang lain yaitu Thermus aquaticus yang hidup pada air dengan suhu 150 derajat di dekat lubang hidrotermal di laut atau kawah gunung berapi bawah laut. Contoh termoacidofilik yaitu Thermoprotus tenax, Thermoplasma acidophilum, Hemisola insolens, Chaethymium thermophilum,
Thermomyces lanuginosus, kemudian Brevibacillus levechi, kemudian Thermoaccus auranticus, dan Sulfolobus yang migensis. Kemudian halophilic ekstrim atau halophilic merupakan kelompok arkebakteria yang hidup di tempat yang asin dengan kadar garam tinggi seperti di Laut Mati dan Great Salt Lake atau danau garam di Amerika. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, halophilic bersifat heterotrof atau untuk menghasilkan energi. Kemudian yang kedua, halophilic melakukan respirasi aerobik. Ada pula yang dapat berfotosintesis. Kemudian contohnya itu yaitu genus Halobacterium, Halococcus, Halogemeterogyme, Boricuense, Halophera volcani, Haloterragena turkmenica, Halococcus dombrowski, Halorubrum kucuri, Halobacterium salinarium, Halochula marisomortui, dan lain-lain. Kemudian adapun manfaat arkebakteria bagi kelangsungan hidup manusia. Yang pertama yaitu beberapa enzim arkebakteria dalam industri makanan berguna untuk mengubah pati jantung menjadi dextrin atau sejenis karbohidrat. Contohnya Aorizai, Aspergillus niger, A. niger, dan Bacillus coagulan. Kemudian enzim arkebakteria ditambahkan ke dalam deterjen atau sabun cuci untuk meningkatkan kemampuannya pada pH dan suhu tinggi. Contohnya yaitu Streptococcus bovis, Bacillus stearothermophilus, dan B. Lactobacillus plantarum. Kemudian sebagai penghasil gas bio untuk bahan bakar alternatif. Selanjutnya, beberapa spesies arkebakteria dimanfaatkan untuk mengatasi pencemaran, misalnya tumpahan minyak. Contohnya yaitu Archomagbater atau Algaligenes, Pseudomonas, Artobacter, dan Acinetobacter. Sebagai pemecah amilum di dalam pencernaan sapi, yaitu Suchominosas amylolytica. Selanjutnya yaitu berperan dalam pengurai sehingga dapat digunakan dalam pengolahan kotoran hewan untuk menghasilkan gas metana yang menjadi bahan bakar alternatif. Cukup sekian, terima kasih. Bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.